Gedung ini dinamakan Lawang Sewu dalam bahasa Jawa yang artinya pintu seribu. Ini yang sebelah kanan atas yang jenisnya tebal ini namanya Kolonel van der Wicks. Ini orang Belanda pertama kali yang mengusulkan membangun jalur kereta api di Indonesia. Dan yang ini namanya Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bos. Orang Belanda pertama kali yang memprakarsai kerja rodi. Wah, kerja rodi. Pemuda. Nah ini loket Lawang Sewu. Wah. Wah ini Lawang Sewu buka kembali. Tiket masuknya 10.000. Wah ini 10.000 ya Mbak Amit. 10.000 bisa melihat ini keindahan Lawang Sewu. Wah ini bapaknya bilang ada demitnya ini. Demitnya Belanda malah. Wah ini bapaknya pakai jin lah ini. Terus ini jinnya ini. Wah ini tiketnya di scan dulu. Nah ini. Jadi untuk masuk ke Lawang Sewu, ini ada pemeriksaan tiket. Nah, ini melalui scanner. Terima kasih. Ini kita posisi ada di bangunan yang pertama kali dibangun Pak. Kalau di market ini Pak, itu bangunan yang sekarang kita masuk di yang modelnya L ini. Dan bangunan yang sekarang kita masuk beserta bangunan yang kecil-kecil ini dulu yang pertama kali mulai dibangun. Dibangun mulai tanggal 27 Februari tahun 1904 selesai 1907. Diarsiteki Profesor Jacob Linkamer sama B.J. Oindak dari Belanda. Sedangkan di sebelah sini, ini bangunan yang kedua Bapak. Bangunan kedua ini dibangun tahun 1916, selesai 1918. Diarsiteki Thomas Karsten. Fungsi bangunan Lawang Sewu ini Bapak, dulu untuk kantor pusat kereta api Belanda. Dulu kan pertama kali kereta api dibangun di Indonesia diawali dari Semarang. Makanya kantor pastinya pintu seribu. Sebenarnya kalau dihitung semua total pintunya ada 928 pintu Pak. Untuk daun pintunya 928 dan lubang pintunya atau bawahnya itu mencapai 425. Untuk total keseluruhan dari bangunan Lawang Sewu. Iya. Gedung ini juga dilengkapi dengan bawah tanah atau basement Pak. Awalnya Belanda membangun bawah tanah berfungsi untuk sistem fondasi bangunan, juga pendingin bangunan Lawang Sewu. Di dalam bawah tanah itu semuanya berair, biar ruangan yang di atasnya ini terasa dingin. Kalau Bapak pernah mendengar tentang penjara bawah tanah, itu ceritanya leluhur zaman dulu suatu kependudukan Jepang Pak. Bukti otentiknya tentang bawah tanah yang digunakan untuk penjara itu nggak ada, makanya disebut itu ceritanya orang zaman dulu. Jadi bukti validnya tentang penjara-penjara tersebut nggak ada Bapak. Ya, dianggap itu kisahnya leluhur di masa lalu. Gedung yang sekarang kita masuk ini Bapak dulu dibangun tanpa menggunakan semen. Untuk material temboknya itu menggunakan batu bata merah ditumbuk halus, pasir dan kapur. Dan hampir semua material bangunan Lawang Sewu ini dulu didatangkan dari Eropa. Yang dari Indonesia hanya batu untuk fondasi, pasir dan kayu jati. Sisanya semuanya dari Eropa. Sedangkan untuk material bangunan yang kedua dibangun sudah menggunakan semen. Ini materialnya juga sudah dari Indonesia sendiri. Karena zaman dulu pembangunan gedung depan ini atau bangunan yang utama ini memakan biaya yang cukup tinggi. Sedangkan waktu itu pembangunannya ini harus cepat. Soalnya pertumbuhan kereta api di Indonesia ini sangat pesat sekali. Nah, di depan Lawang Sewu ini Bapak pernah terjadi peristiwa penting, yaitu pertempuran 5 hari kota Semarang antara pemuda Semarang melawan tentara pembetai Jepang tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Korbannya itu dulu banyak sekali Pak, dan dimakamkan di halaman depan Lawang Sewu. Baru di tahun 1975
Makam yang di depan Lawang Sewu dipindahkan ke depan Polda Jawa Tengah, Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Pahlawan yang gugur saat itu bernama Dr. Karyadi. Dibuat monumen Tugu Muda ini tahun 1951. Ini sebagai simbol pertempuran 5 hari di kota Semarang. Kalau zaman Belanda, depan Lawang Sewu ini namanya Wilhelminaplein. Ini lokasi terpenting zaman dulu Bapak, karena di depan Lawang Sewu ini kan ada bangunan khusus pengadilan untuk warga-warga Eropa yang tinggal di Semarang, yang sekarang menjadi Museum Mandala Bakti. Dan di seberangnya itu terdapat bangunan lagi, itu untuk kantor atau rumah dinasnya, keresidenannya Belanda saat itu Pak. Makanya di depan ini dinamakan Wilhelminaplein. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Nah ini sambil ini jalan-jalan Ya. bisa Siap. melihat Kita keliling Pak ya. keindahan Lawang Sewu. Iya, ini pintunya Pak, saking banyaknya Oh, ini. pintu ya kan. Pintunya berjajar itu. Luas sekali Pak. Oh, ini dalam ruangan ini. Iya. Ini semua fungsinya dulu digunakan untuk ruang kerja karyawan kereta api Belanda Pak. Jadi digunakan ini untuk kantor-kantor, dibikin ruangannya saling berhubungan ini lebih ditujukan untuk komunikasi antar karyawan zaman dulu Bapak. Jadi antara satu yang sama lainnya bisa ngobrol sambil bekerja. Terkonek ya. Iya Bapak. Nah kalau sekarang gedung ini kan digunakan untuk museum kereta api. Yang terpajang di sini berhubungan sama kereta api zaman dulu. Stasiun-stasiun yang ada di DKI yang dilindungi cagar budaya. Ini salah satunya stasiun Beos. Nah, di belakang Bapak ini ada kereta listrik dari masa ke masa, Pak. Ini Yang KRL. zaman dulu. Nah, ini waktu penumpangnya di luar semua ini, Pak. Sekarang sudah masuk ke dalam lagi, Pak. Ya, sudah tertib ya. Iya, sudah tertib. Ya mungkin karena musim panas, Pak, atau enggak musim pandemi ya. Ini kalau melihat suasana di luar ini. Oh, Wah, ini. Silakan. Nah, ini Wah, suasana di luarnya Lawang Sewu ini Wah, ini. selasarnya, Pak. Nah, Wah, ini. yang saya ceritakan tadi kan gedung ini dibangun hampir semua materialnya dari Eropa, Pak ya. Ya ini sebagai salah satu contohnya, Pak. Wah, ini Untuk masih bertahan sampai sekarang ya. Masih. Dan juga batu bata yang warnanya kuning ini, Pak, sepanjang ini memutari gedung ini yang disebut dengan nama terakotanya, Pak. Untuk batu bata ini didatangkan dari daerah Venlo, Belanda, Pak. Wah, langsung dari Belanda ya. Setiap batu bata tersebut ada stempel nama daerahnya yaitu Venlo, Pak. Venlo. Iya. Yang menyerupai cocoran ini, Bapak, ini namanya batu granit. Ini didatangkan dari pertambangan Jerman. Wah, dari Ini Jerman kalau ini. bahasa Saudara. arsitek sekarang disebutnya granit bakar. Wah, ini. Memang banyak yang bertanya, Pak, apa di Indonesia nggak ada kok mendatangkan dari sana. Zaman dulu ada, Pak, cuman yang nggak ada alat beratnya untuk mengambil batu granit tersebut. Betul. Karena ini kan harus lewat pertambangan. Batu granit ini beda sama batu candi, Pak. Kalau batu candi kan batu andesit. Andesit. Iya. Ini untuk pintu semuanya masih asli, Pak. Ini Wah. menggunakan material kayu jati. Wah, ini Iya. pintunya dari jati, Benar. saudara. Wah, ini Diambil dari dulu hutan sampai jati sekarang Blora, belum Pak. diganti ini. Betul. Ini Wah, diambil ini. dari hutan jati Blora, Jawa Hutan Tengah. jati Usia Blora. pohonnya pun waktu ditebang di atas 150 tahun, Wah, Pak. ini. Yang pasti rayap kalau makan ini pasti giginya patah, Oh, Pak. iya. Mungkin rayap Lawang Sewu udah ompong semua, Oh, Pak. iya. Iya. Di halaman sebelah sana, Bapak, itu terdapat monumen yaitu Oh, itu. itu Ada monumen. monumen makam korban perang 5 hari Kota Semarang. Oh, Pak. itu. Monumennya. Dan di depannya sana terdapat lokomotif. Oh, itu itu ya. lokomotif uap buatan Jerman tahun 1907, Pak. Dulu pernah digunakan di Indonesia jurusan Semarang Blora Jatirogo. Terakhir digunakan tahun 1980-an, diganti kereta api diesel karena asapnya itu terlalu banyak, Pak. Iya. Nah, ini sekarang menjadi suasana kota, Pak ya. Wah, ini Kalau zaman kota ini. dulu, Pak, depan Lawang Sewu ini ada jalur kereta api alias tram uap untuk dalam kota, Pak. Gitu. Iya, terakhir digunakan di sekitar tahun 1960-an, Pak. Setelah itu ditutup untuk umum. Iya. Nah, ini deh.
Ini yang sebelah kanan atas yang jenisnya tebal ini namanya Kolonel Van der Wicks. Ini orang Belanda pertama kali yang mengusulkan membangun jalur kereta api di Indonesia. Dan yang ini namanya Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bos. Orang Belanda pertama kali yang memprakarsai kerja rodi. Wah, kerja rodi. Nah ini bawah-bawahnya semua Pak, pelaksananya semua. Yang ini juga orang-orang terkenal saat itu, orang-orang Belanda yang disegani pada saat itu. Ini juga ada fotonya waktu terjadinya kerja rodi. Ya, ini foto waktu terjadinya kerja rodi, pembangunan jalur kereta api dari Semarang sampai Kedung Jati tahun 1868. Kalau ini pelaksananya namanya Gubernur Jenderal Belanda Baron Slot van den Belt. Ini ada foto stasiun pertama kali di Indonesia Pak. Namanya Stasiun Samarang atau Stasiun Tambak Sari. Stasiun ini letaknya dekat Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Cuman kalau sekarang stasiun ini sudah tenggelam dan sudah hancur. Posisinya udah di tengah-tengah tambak ikan. Penggantinya Stasiun Tawang Semarang tahun 1914. Kalau yang ini foto Lawang Sewu tahun 1939. Nggak ada perubahan Pak, perubahan hanya orangnya saja. Kita ke sebelahnya Pak. Kalau yang di ruangan ini barang-barang antik perlengkapan kantor Pak. Ini alat komunikasi zaman dulu. Ini alat komunikasi data, telegraf namanya. Pakainya sandi Morse. Sedangkan ini alat komunikasi suara zaman dulu Pak. Tahun 1901. Ini juga telepon pembaruannya dari itu Pak, yang tadinya casingnya kayu, sekarang sudah menggunakan casing plastik. Dan setelahnya baru ini. Ini juga ada alat untuk hitung zaman dulu. Kalau ini jembatan kereta api Lembah Anai Sumatera Barat Pak. Ini maketnya, miniaturnya. Lembah Anai Sumatera Barat. Dibangun tahun 1891. Panjangnya ini 101 meter. Dulu untuk pertambangan batu bara dan salah satu jalur kereta api bergerigi yang ada di Indonesia. Di sebelah sini ada alat hitung zaman dulu Pak, alat hitung Prinden. Yang ini untuk pemakaiannya hampir sama kayak sempoa, satuannya sendiri, puluhannya sendiri, ratusannya sendiri. Dan kalau yang ini sudah pembaruannya lagi. Kalau yang besar itu buatan Jerman, yang ini buatan Panel listrik zaman Belanda ini. Ini pakai marmer ya Mas? Iya, marmer ini Pak. Ini marmer, ininya keramik. Ini semuanya marmer Pak. Jadi lebih aman. Ini kok ada yang jaga dua, ini siapa ini? Ini untuk persewaan baju Belanda. Oh. Masuk sini nggak apa-apa Pak. Oh ini. Iya. Oh ini. Zaman-zaman. Oh ini baju-bajunya ini, nonik-nonik. Oh ini 60.000 bisa make baju Belanda. Oh ada Jawa, Belanda, Jepang. Jepangnya nanti di sebelah ya Pak.